bisa menemani sahabat NLP Talk pada sesi kali ini di channel Panduan Bisnis dengan NLP. Oke, sahabat NLP Talk, pada sesi sore kali ini kita ditemani oleh Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu Coach kita. Halo Coach. Halo. Sampai semangatnya sampai jatuh. Nih. Waduh. Ya udah nggak apa-apa. Gimana Coach kabarnya hari ini? Kabar baik ya, walaupun tadi nganterin anak ke dokter. Ke rumah sakit lah, dia ada pemeriksaan beberapa berkaitan kesehatan. Tapi masih semangat kan Coach? Semangat loh, saya masih semangat walaupun bangunnya pagi-pagi banget gitu kan. Tetap mesti aktivitas, baca buku masih tetap lakukan. Wah, produktif sekali ya Coach. Ya harus dong. Ya, gimana? Oke Coach, pada sesi sore hari ini nih Coach, kita ingin bahas nih Coach, mengenai lepaskan blocking rezeki dengan desain human mind teknologi. Emang bisa ya Coach ya? Nah, ini menarik nih. Kalau ditanya pada dasarnya, ketika pada dasarnya setiap manusia itu ada hambatan-hambatan mental yang menghambat dia untuk mendapatkan rezeki. Walaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Kenapa saya tanda kutip? Artinya spiritual itu artinya Tuhan ya. Iya, betul. Nah, tapi ada bagian dalam di sudut kita yang mungkin kita harus bereskan. Dari diri kita ada yang salah, yang belum berjalan dengan benar. Makanya oleh sebab itu segala blok-blok itu kita harus bersihkan. Nah, menariknya di dalam NLP atau khususnya di desain human mind teknologi, kita bisa ngeberesin sendiri. Bahkan kita punya kayak kontrol panel dalam diri kita bisa kontrol dan kita bisa ngubah sendiri sih. Wah, nah, makanya dalam pelatihan tersebut kita ajarkan bagaimana caranya mengontrol pikiran kan, bagaimana caranya memperbaiki diri. Betul. Tetapi segala problem-problem hambatan kan harus ditemukan sendiri dong. Iya, betul. Kan artinya mesti ditemukan problemnya. Setiap orang satu sama lain kan problem beda-beda ya. Beda. Mungkin di kamu problemnya problem A, mungkin di tempatnya teman yang lain problemnya B, ada yang problem di C dan sebagainya. Nah, tugas kita adalah ngebersihin beberapa hal tersebut yang menghambat kita mendapat rezeki. Berarti setiap manusia itu punya penghambat dalam diri dalam menggapai rezeki. Betul. Saya kasih contoh deh. Saya yakin banget ya yang ada di dalam ruang studio, yang sekarang ada di ruang studio ini gitu ya. Pasti mereka merasa mereka sudah kerja keras. Ya. Mereka sudah mati-matian. Mereka sudah melakukan berbagai cara, tetapi kok kelihatannya seakan-akan rezekinya sulit. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang mereka bilang nih, "Loh, Pak, saya udah kerja keras. Saya udah mati-matian. Saya udah rajin belajar. Saya sudah taat lah gitu ya. Tapi kenapa rezeki saya mampet? Seakan-akan kayak nggak ada solusi gitu loh. Nah, tugas saya adalah menemukan apa faktor penghambat yang menyebabkan orang nggak punya jawaban dari problem. Nah, mungkin saya kasih gambaran dulu sedikit gini. Di dalam satu teknologi, dalam satu konsep yang saya suka gitu ya, ada yang namanya disebut life zone. Jadi ada zona kehidupan manusia atau disebut namanya life force. Jadi life force itu kayak kalau film Star Wars kan ada istilah force gitu, be force with you gitu ya. Nah, kalau istilah kita life force itu kayak energi kehidupan. Nah, ada konsep yang disebut namanya kayak lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, kalau lampu merah adalah yang dimana orang itu kalau melakukan apapun, bekerja mati-matian, hidupnya sial aja. Berarti memang tidak ada kayaknya nggak ada rezeki aja gitu loh. Rezeki. Yang nanti dia kerjain ini dia ditipu, dia melakukan ini dia salah, dia mau bisnis ketemu orang yang akan ngancurin dia, kok dia badannya nggak sehat-sehat, dia kerjanya udah banting tulang tapi kok hasilnya nggak ada, sial mulu, bawaannya emosi, marah-marah dan sebagainya gitu ya. Iya, saya kan di sini pasti ada yang ngalamin kayak gitu. Nah, itu yang disebut namanya zona merah. Zona merah bahaya. Bahaya. Nah, tugas kita kan harus menemukan tuh apa-apa penghambatnya yang itu harus dibereskan dong. Itu zona merah. Zona kedua adalah zona kuning. Zona kuning. Zona kuning yang dimana ada kadang-kadang kita hoki, ada kadang-kadang kita enggak. Kadang-kadang kita ada rezeki, kadang-kadang kayaknya boncos. Iya. Saya ambil contoh, gitu ya. Kadang-kadang saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Kayak kenapa ya? Kok gue bisa dapat rezeki? Tapi ada saat dimana kok kayak gue nggak bisa dapat, kayak mati aja rezeki. Udah habis segitu aja. Nggak bisa bertumbuh, nambah juga enggak. Pokoknya segitu aja. Kayaknya ada yang salah tuh dalam kehidupan saya tuh. Nah, itu adalah di zona kuning. Nah, di zona yang ketiga adalah zona hijau. Zona hijau ini adalah zona yang luar biasa. Artinya apapun yang kita lakukan, kita kayaknya rezeki gampang, dapatnya gampang, apapun kayaknya ya gampang aja gitu loh. Kayaknya nggak tahu, kayaknya sekarang semesta atau rezeki itu datang aja gitu loh. Pokoknya lu nggak kerja aja pun bisa dapat duit gitu loh ya.
Nah, itu canggih ya. Iya, kenceng. Iya, bahkan nggak perlu nelfon, nggak perlu jualan, totalnya dapat order aja Iya, nih. iya. Nah, itu adalah zona hijau. Berarti ada kemungkinan dong setiap manusia itu bisa memiliki zona hijau itu. Zona hijau dan bisa juga zona kuning atau zona merah. Oke. Nah, yang menarik ada lagi zona satu lagi. Apa tuh, Coach? Nah, zona ini tidak masuk dalam hitungan, tetapi ada satu zona lagi yang disebut namanya zona emas. Zona emas. Nah, zona emas itu bahkan dia bisa kayak gini contoh ya. Dia bikin bisnis di waktu yang salah, Oke. dengan orang yang salah, tapi tetap aja dia dapat rezeki. Wah, itu kayak beruntungan gitu ya, Coach? Nah, itu kayak beruntungan kan? Iya. Kalau istilahnya, kalau saya nggak tahu kamu pernah baca buku Donald Bebek nggak tuh? Jarang. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Dengar aja nggak pernah tahu Iya. ya? Oh iya, berarti bukan zamannya ya. Iya. Jadi di zaman saya itu ada buku yang namanya Donald Bebek. Ada satu orang namanya si Untung. Si Untung. Nah, si Untung itu kayaknya kalau si Donald Duck, kalau melakukan apapun selalu rugi. Oke. Yang either nanti dia ditabrak, yang either diputusin cewek, yang either dia nanti ditampar, pokoknya uang hilang dan sebagainya. Itu mencerminkan orang merah. Yang kayaknya semua hidup sial aja. Tapi ada yang artinya yang zona golden tadi, emas. Yang dimana dia ngelakuin apapun, koki. Dia beruntung. Selalu berjalan mulus. Iya. Gitu ya. Jadi dalam kondisi apapun, kok kayaknya hidupnya kok enak banget ya. Kok kayaknya gampang banget gitu ya. Saya juga dulu kaget gitu ya ngeliatin itu. Karena saya ambil contoh. Ada teman saya yang sama-sama selevel dengan saya, tapi ada orang yang dia nggak perlu melakukan apa-apa, kerjanya pun nggak perlu kerja keras, tapi hokinya naik terus. Menarik banget. Seakan-akan hoki, dapat rezeki dan sebagainya. Tapi ada orang yang istilahnya ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu kan ya. Tetap aja dia hasilnya biasa-biasa aja. Nah, inilah yang mau saya kupas dengan menjadi 4 tips bagaimana atau 4 langkah gimana caranya supaya kita bisa memudahkan untuk mendapatkan rezeki. Jadi nanti buat teman-teman yang di studio silakan aja bertanya, atau yang nonton live ini nanti silakan juga bertanya, nanti kita akan jawab langsung. Betul nggak? Betul. Nah, jadi ada 4 tips nih. Terus saya bagikan dulu 1 tips ya. Oke, biar nggak nafsu ini ya, biar iya. 1 tips dulu, 1 tips. Udah pada nunggu nih. Nah, udah nunggu. Silakan catat. Tips 1 ya. Oke, saya sambil baca nih, karena kenapa saya baca? Karena ini benar-benar saya buat nih topiknya ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana melepaskan rezeki. Yang pertama adalah kita menemukan, mengidentifikasikan faktor-faktor penghambat. Kita harus mengidentifikasikan Yes. terlebih dahulu. Faktor-faktor penghambat diri kita. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, teman-teman yang lagi belajar, sekarang silakan catat nih. Apa-apa saja faktor penghambat mendapat rezeki Anda, gitu ya. Catat ya. Yang pertama, doubt. Doubt itu artinya ragu. Ragu gitu ya. Jadi misalkan contoh, saya lagi mau prospek, saya lagi mau ngerjain bisnis apa, kok saya ragu ya? Ini bisa nggak ya? Aduh, jangan-jangan nggak mungkin ya? Nggak make sense. Apa bisa ya? Kayaknya kok nggak mungkin lah ya. Kayaknya tulang-tulang saya tulang miskin. Kayak gitu pemikiran. Itu namanya doubt. Berarti kalau misalkan ragu-ragu itu menjadi salah satu penghambat. Salah satu. Baru satu nih. Iya, padahal banyak banget nih ya. Iya. Jadi artinya kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita sudah ragu, berarti ada catatan bahwa di dalam diri gua ada penghambat yang namanya doubt atau keraguan. Jadi catat ya, ada keraguan. Kita lingkarin. Nah, karena orang yang mau sukses itu nggak ada keraguan. Karena tadi ingat ya, kalau golden apa? Di waktu yang salah, dengan orang yang salah, tetap aja berhasil. Iya, betul. Bener nggak? Iya. Nah, kalau yang merah ngelakuin apa? Salah, udah. Ntar gue salah lagi nih. Nah, itu yang pertama ya, catat dulu ya. Mungkin teman-teman kalau nanti ada yang mau bertanya silakan di chatting ya. Yang pertama, catat dulu keraguan. Yang kedua, tips yang kedua belum masih faktor masih panjang nih ya. Yang kedua adalah dia takut atau khawatir. Kalau bahasa Inggris fear itu takut, anxiety itu khawatir masa depan. Jadi ada istilah takut dan khawatir. Takut itu masa lalu, iya. Anxiety atau khawatir tentang masa depan. Jadi misalkan takut masa lalu apa? Takut ketika waktu zaman dulu, ketika saya bekerja keras mencari uang, ternyata saya dipalakin, saya diapain, diminta-minta dan sebagainya. Akhirnya jadi saya khawatir, saya jadi takut cemas gitu ya. Aduh, kalau gua kaya nanti orang pada minta uang sama gua, minjem uang atau gitu, apapun. Coach. Itu takut. Atau gua takut ketika ngeliat dulu masa kecil gua ngeliat gua sengsara hidupnya. Bapak gua mati-matian cari uang. Bahkan bapak gua pernah ngomong, Rif, cari duit itu nggak susah lo ya. Lo kira pohon, emang di belakang rumah lo
pohon tuh apa? Bisa numbuh duit. Nah, kayak gitu tuh. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang menghambat kita untuk mencapai menarikan rezeki buat kita. Itu namanya takut. Nah, kalau khawatir adalah mengenai masa depan nih. Contoh, aduh, gue bisa nggak ya? Gue jangan-jangan gue nggak bisa dapet nih. Gue kayaknya nggak mungkin nih untuk mencapai ini nih. Kayaknya kalau gue gagal nanti gimana keluarga gue? Kalau nanti misalkan contoh ya, katanya sekarang lagi masa resesi. Iya. Katanya ya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, katanya aja gitu ya. Tapi ada dapat kabar katanya Amerika resesinya sudah mau selesai. Iya, Kak Coach. Iya, ya this is real story. Jadi katanya udah mau selesai ya. Bahkan saya sendiri nggak bisa ngerasa bahwa ini ada itu. Karena buat saya, karena saya nggak ada kecemasan masa depan. Kalau orang cemas ngapain? Waduh, gue bayar gaji karyawan gimana ya? Aduh, bayar kontrakan gimana ya? Aduh, bayar ini gimana ya? Aduh, nah kayak gitu. Itu adalah kecemasan. Nah, kecemasan itu juga salah satu faktor penghambat untuk mendapatkan rezeki. Berarti mau nggak mau kita harus dituntut untuk selalu yakin dong, Coach. Nah, kenapa? Saya ambil contoh. Kalau kamu cemas, itu artinya kamu nggak percaya sama Tuhan. Betul juga. Benar dong? Iya, kalau kamu cemas, kamu dianggap nggak percaya sama Tuhan. Kenapa? Kalau kamu percaya sama Tuhan memberikan kamu berkat atau berkah, kan harusnya kamu nggak takut dong. Iya, harusnya. Betul ya? Betul, Coach. Nah, saya lanjutkan lagi. Ya, yang ketiga nih, masih dalam identifikasi faktor-faktor penghambat ya. Iya, yang ketiga adalah unbelief. Unbelief artinya bukan sekedar mental block, tapi dia nggak punya kepercayaan, dia nggak punya keyakinan bahwa dia pasti sukses. Dia nggak punya keyakinan bahwa gue akan jadi orang kaya. Gue nggak punya keyakinan gue bisa dapat rezeki. Gue nggak punya keyakinan kalau gue adalah calon sales, gue adalah sales yang bagus. Gue nggak yakin pada diri gue bahwa gue lagi di istilahnya di kawah Chandra di muka, lagi digodok untuk menjadi seseorang yang hebat. Kan itu kalau bahasa Jawa kayak gitu ya, di kawah Chandra di muka, habis itu jadi orang hebat. Dia nggak percaya. Dia nggak punya belief. Kalau dia nggak punya belief, dia nggak punya keyakinan, bagaimana dia bisa yakin bahwa dia sukses? Sulit. Apalagi kayak saya dulu zaman kecil, saya dibilang katanya kamu tuh dibilangin kamu itu sama seperti kerbau. Wah, di kepala gue terngiang-ngiang lo kata kerbau. Kerbau. Artinya saya tuh sama kerbau sama bodohnya gitu loh. Jadi kalau kayak gitu, gimana saya bisa mencapai potensi yang potensial tinggi kalau saya sendiri punya keraguan, betul nggak? Betul, Coach. Nah, tugas saya adalah membongkar unbelief tadi. Masuk akal? Jadi kalau mama saya nggak punya unbelief tersebut, gimana saya bisa mencapai? Saya nggak percaya kok saya sukses. Saya dibilangin, Arif, kamu tuh calon orang hebat. Lah, kalau gua nggak percaya diri, gimana? Iya, akan memblok diri kita memblok diri kita sendiri. Itu yang disebut namanya unbelief. Unbelief. Masuk ya? Yang keempat adalah, nah ini menarik. Hatimu menuduh kamu atau kamu punya perasaan bersalah. Berarti saya harus memiliki perasaan bersalah. Tidak punya perasaan bersalah. Oh. Jadi misalkan contoh, ketika kita melakukan ini kita gagal. Jangan-jangan kita mikir, apa gue dosa ya? Apa gue baru melakukan hal-hal yang tidak diizinkan Tuhan ya? Apa jangan-jangan, nah itu yang disebut namanya rasa bersalah atau condemnation. Yang artinya, karena memang banyak ajaran agama yang mengatakan kalau kita nggak dapat rezeki bisa jadi karena kita sial. Betul. Bisa jadi karena diri kita baru saja melakukan dosa. Nah, buat saya gambarannya sederhana. Kalau saya percaya ketika kita berdoa atau apapun, kalau kita melakukan apapun, kita harus percaya bahwa di mata Tuhan kita adalah benar. Itu dulu. Berarti harus menanamkan itu dulu ya? Menanamkan itu. Betul dong? Iya. Saya pakai cara sederhana. Misalkan contoh ya. Contoh kamu seorang ibu. Saya adalah anak. Anak kan bersalah ya. Anaknya datang kepada mama, misalnya bersalah. Kemudian setelah itu mamanya mungkin marah, kecewa. Kamu kenapa sih melakukan kesalahan terus? Iya, aku minta maaf. Terus tapi lucunya, kamu udah maafin saya, tapi saya masih membawa rasa bersalah. Enak nggak sebagai seorang ibu kalau saya bawa rasa bersalah? Nggak enak. Kenapa? Saya datang kepada mama saya bilang, aduh nanti mak gue marah ya. Iya. Ntar mak gue marah lagi. Ntar mak gue, kesel nggak? Kesel loh. Kayak sedih juga sih. Sedih ya? Iya. Kok kenapa anak gue nggak percaya kalau gue udah maafin lu? Bener nggak? Jadi kayak rasa kepercayaannya itu dibentengin. Nah, itulah yang disebut namanya condemnation atau yang disebut namanya guilty. Yaitu rasa bersalah yang seharusnya sudah tidak ada, tapi sama kita masih kita pegang seakan-akan itu masih rasa bersalah kita. Padahal kita udah diampuni, kita sudah minta maaf, kita udah diampuni, tapi kita kayak
ini bener gak sih gue dimaafin nih? Iya, masih menampung beban Menampung jadinya. beban. Iya. Nah, pertanyaan kalau Anda sebagai seorang ibu Iya. kepada anak, kira-kira kalau ketika saya sudah minta maaf udah cukup dong? Iya, harusnya Udah cukup dong? Buat seorang ibu ya udah, anak gue ya namanya manusia gitu kan ya, namanya manusia bisa saja salah, gue udah maafin ya sudah. Tugas saya adalah mendekatlah kepada ibu, betul dong? Betul. Anak dong. Iya. Kalau mendekat kepada ibu apa yang terjadi? Apakah saya akan berbuat salah lagi? Tidak. Kenapa? Karena saya tidak mau mengecewakan kepada orang tua saya, maka saya mendekat kepada orang tua saya, sehingga saya tidak melihat lagi hal-hal yang masih menyangkut menganggap saya bakal kena dosa lagi atau bersalah. Menarik ya? Iya, Coach, menarik banget. Nah, itu masih panjang. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Nah, yang kelima adalah tidak memaafkan. Tidak bisa memaafkan orang lain. Berarti kita harus memaafkan dong. Oh, banget. Jadi kebanyakan kenapa kita gagal dalam kehidupan karena kita tidak bisa melepaskan masa lalu. Kita tidak bisa memaafkan masa lalu. Misalkan contoh, dulu waktu saya kecil, pernah ada yang menghina saya, mengatakan, misalkan dia menghina dengan suku, dia mengatakan, oh, saya kan turunan Chinese, maka dia mengatakan, Cina lu. Nah, lucunya saya ngomongnya gini, saya kan buktiin sama lu ya, nggak semua orang Cina kaya. Dan saya akan buktikan pada kamu bahwa saya Cina yang miskin. Coba kacau nggak sama? Iya, Coach. Lah, kalau saya ngomong saya Cina yang miskin, berarti artinya apa? Saya mendoakan diri saya untuk tetap menjadi miskin. Ayo, salah siapa? Coach. Bukan salah Tuhan ya? Iya, bukan. Karena ucapan dari mulut Coach sendiri. Nah, makanya kadang-kadang banyak orang mengatakan, gue nggak mau jadi orang kaya lah. Gue jadi orang segini aja cukup. Udahlah, gue segini aja lah. Ya kadang-kadang rasa bersalah itu yang di-carry terus, yang membuat dia akhirnya tidak bisa mencapai tujuan. Mulai masuk akal? Masuk akal banget. Masuk akal ya. Nah, yang terakhir masih nomor 1 nih. Masih nomor 1. Yaitu adalah mikirin negatif. Berarti mikirin yang negatif. Negatif, pemikirannya negatif, selalu berpikir negatif terhadap situasi, dia sampai tidak bisa melihat hal positif dalam sekitar. Dia melihat kayak kondisi lagi krisis, lagi resesi, lagi problem, lagi masalah. Itu saja yang dia lihat akibatnya kenapa dia tidak pernah bisa mencapai apapun. Berarti pengaruh banget ya, Coach? Pengaruh banget. Jadi makanya nanti teman-teman yang di dalam studio, kalau atau nanti yang nonton di live, silakan di chatting saja, nanti akan saya jawab ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan Anda chatting, nanti akan saya jawab. Nah, jadi itu yang pertama dulu yang harus kita bereskan adalah mengidentifikasikan penghambat kesuksesan. Nah, sekarang sebelum saya masuk tips kedua, kayaknya ada yang mau disampaikan. Ada yang mau lewat dulu, silakan, Kita take break sebentar ya. Ya, silakan. Halo sahabat NLP Talk dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih standby sama kita. Oke, sahabat NLP Talk, saya ingin menyampaikan suatu informasi nih yang sangat penting banget. Corpora Consulting akan mengadakan kelas Desain Human Mind Technology. Nah, untuk sahabat-sahabat NLP Talk yang ingin mengikuti pelatihan ini, yang ingin mengoptimalkan pikiran kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, terus juga menghilangkan trauma, kemudian bisa berpikiran positif secara menerus, teman-teman bisa mengikuti kelas pelatihan Desain Human Mind Technology yang akan diadakan di tanggal 23-24 Agustus 2022. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, kalau teman-teman ingin mengikuti pelatihan ini bersama Dr. Richard Bandler di Amerika, tentunya pelatihannya mahal, kemudian jaraknya jauh juga, dan uang yang dihabiskan bisa mencapai 3.000 US dollar. Nah, kebetulan banget Corpora Consulting mengadakan pelatihan ini di tanggal 23-24 Agustus dengan harga 497.000. Namun, untuk live hari ini, kita akan mengadakan harga spesial untuk sahabat NLP Talk di harga 469.000. Jadi untuk sahabat NLP Talk yang mendaftarkan diri pada hari ini, sahabat NLP Talk akan dikenakan biaya promo atau eksklusif dengan harga 469.000. Oh, berarti harga ini udah naik lagi ya? Sudah naik lagi dari ini udah harga udah 3 kali naik ya? 3 kali. Udah 3 kali naik ya. Yes. Oke. Oh, makin lama berarti harga makin naik nih ya? Iya dong, Coach. Oke, Coach, kita balik lagi ya, Coach. Kontak kemana? Nomor teleponnya belum? Oh iya, lupa. Kontak kemana? Oke, sahabat NLP Talk bisa kirim chat dan WhatsApp saya segera di nomor 0812
82141910. Saya ulangi sekali lagi, sahabat NLP Talk bisa mengechat saya di WhatsApp dengan nomor 081282141910. Oke, terima kasih. Nah, sekarang masuk ke tips kedua nih ya. Oke, Coach. Oh, sudah kita siap. bisa- Tips 2 ya. Siap ya? Kita catat ya. Tips kedua, ini langkah kedua. Yang pertama tadi kan kita mengidentifikasikan faktor penghambat. Iya, penghambat. Yang kedua adalah kita melepas. Melepas faktor penghambat itu. Oke. Ya gimana dong. tuh? Ya, tapi pastikan dulu sebelumnya Anda harus tahu dulu apa yang Anda mau capai. Mm-mm. Kalau Anda nggak tahu apa yang mau dicapai, apa yang mau dilepas. Betul. Betul dong? Iya. Nah, jadi pastikan Anda tahu, misalnya saya ambil contoh yang gampang sederhana. Gini ya, saya kasih gambaran sederhana. Saya dari dulu punya impian adalah perusahaan saya bisa corporate consulting, bisa jalan tanpa Antoni Sarif. Berarti itu capaian. Dari dulu. Dari Dari dulu di kepala saya adalah, dari waktu perusahaan masih kecil, saya cuma berpikir gini, kalau saya pertemukan kebanyakan perusahaan-perusahaan training, Iya. itu bertumbuh kalau orangnya masih hidup. Oke. Kalau orangnya sudah nggak ada, yang terjadi perusahaannya malah bangkrut. Nah, itu yang saya nggak mau terjadi. Maka apa yang saya lakukan? Saya berpikir seandainya perusahaan ini tidak ada Antoni Sarif, bagaimana caranya perusahaan ini bisa berjalan? Terus berjalan. Terus berjalan. Pemikiran saya sederhana. Pemikiran saya bukan berkaitan tentang keluarga. Keluarga itu nomor 2. Yang pertama, pemikiran saya adalah karyawan yang sudah kerja sama saya, yang mereka banting tulang, yang mereka sudah percaya sama corporate consulting, masa saya tinggalin begitu aja? Nggak boleh dong. Iya. Nah, makanya oleh sebab itu saya berpikir bisa nggak perusahaan ini berjalan tanpa saya? Oke. Berarti clear ya? Iya. Jadi perusahaan bisa berjalan dengan tanpa saya. Nah, pertanyaan, tadi kan faktor-faktor penghambatnya apa saja dong? Iya, Nah, betul. kita lihat. Nah, kalau saya, jadi pertama tadi tentukan dulu apa goalnya Iya. dan apa yang kita mau capai. Faktor penghambat saya dulu, satu, saya ragu. Masih ragu-ragu. Saya juga. ragu apakah bisa nggak perusahaan bisa jalan tanpa saya. Dulu ya. Kalau ditanya sekarang, enggak. Saya yakin percaya 100%. Makanya saya malah makin melihat bahwa perusahaan ini bisa berjalan tanpa Antoni Sarif. Berarti ini pikiran dulu ya, Coach ya? Pikiran dulu. Pikiran Nah, dulu. makanya oleh sebab itu, kalau dilihat mungkin ya Aisyah yang mungkin baru join sama saya juga nggak ngerti tentang masa lalu, mungkin Mas Adi yang lebih tahu karena udah lebih lama. Yang jelas sekarang saya punya banyak waktu kepada tim dibandingkan dulu. Dulu saya nggak punya waktu. Berarti sulit banget. Waduh, jangan harap lah saya bisa. Betul Mas Adi ya? Jangan harap itu. Nah, berarti ada keraguan dari saya. Kedua, saya ada kecemasan. Kecemasan apa? Kecemasan kalau dulu pelatihan saya 3 bulan ke depan penuh. Jadi kalau pelatihan saya nggak penuh 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan saya nggak penuh, saya panik. Saya takut. Takutnya apa? Waduh, nanti kalau nggak ada order gimana? Gaji karyawan gimana? Ya mungkin. Kalau sekarang saya nggak pusing. Berarti rasa-rasa khawatir itu Nggak ada. nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Makanya kalau ditanya, saya cuma pemikiran, nggak, saya percaya kok dapat. Buktinya apa? Saya dapat project kan? Iya. Ada project mendadak, saya kemarin dapat 1 project, terus kemudian dalam akhir bulan apa bulan depan ada project 4 batch langsung dapat. Lah, kalau ditanya dari mana? Dan menariknya ya, hari ini ada 1 perusahaan loh yang kontak kita. Ada lagi ya, Coach? Ada 1, tapi mohon maaf perusahaannya kelihatannya saya nggak mau support. Karena melanggar dengan logika saya. Etika, udah tahu dong perusahaan apa dong yang saya nggak sesuai. Nah, jadi kalau ditanya, jadi doubt saya ada. Anxiety saya ada dulu, sekarang nggak ada. Nah, ketiga, unbelief. Artinya saya nggak percaya. Saya nggak percaya dulu bahwa bisa nggak ya corporate jalan tanpa Antoni Sarif. Karena semuanya ngomong Antoni Sarif, Antoni Sarif, Antoni Sarif. Nah, itu saya lihat. Ya. Kemudian, tentang memaafkan saya nggak ada. Rasa bersalah, dulu saya ada. Saya pikir kayaknya saya masih banyak dosa nih. Iya. Kayaknya rezeki nggak datang karena saya banyak dosa nih. Dosa saya apa ini yang belum dibereskan ya. Nah, negative thinking ada, pasti ada hubungan sama kecemasan. Betul. Karena kecemasan mengenai masa depan. Nah, menariknya itu saya sudah tidak ada. Nah, buat teman-teman, kalau mau menghilangkan faktor-faktor itu, saya sangat sarankan adalah dibagi menjadi caranya gimana? Gampang. Jadi tadi ya, misalkan kita mau mengejar impian, hidup kita bagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Umur saya kan 40, saya mulai lupa umur saya, 47, 48, antara itu lah ya. Oke. 74 tuh berapa? Kalau 74, tahun ini kan tahun 2022, berarti 48 ya? 48, tuh kan mulai lupa umur saya kan ya. Nah, jadi kalau 48 dibagi 3 berapa? 48 bagi 3. 48 bagi 2 berapa? 48 bagi 2 kan berarti 14.
Iya, iya 14. Kok 14? 24. Jadi tugas saya adalah ngecek di 24 pertama sama 24 berikutnya. Jadi ada nggak dalam kehidupan saya di umur 24 cerita-cerita kehidupan yang menghambat saya untuk mencapai tujuan itu? Berarti drawback ke masa lalu. Drawback di masa lalu. Di umur sebelum 24. Jadi dibagi dua ya. Jadi bagi dua atau bagi tiga. Kalau bagi tiga lebih bagus kan. Kalau 48 berarti kan asumsinya 15, 15, 5, nggak bisa ya. Berarti 18, 18, 18. Kurang lebih ya. 18, 18 kan udah 36, tinggal sisanya gitu ya. Nah, tugas kita bagi menjadi tiga, kemudian kita mulai catat apa-apa saja yang luka-luka masa lalu yang membuat kita kayaknya nggak berhasil mendapatkan itu. Berarti kita harus mencatat satu persatu. Mencatat satu persatu. Oke. Masuk akal? Iya. Nah, coba kita latihan sedikit ya, latihan sedikit. Nah, sekarang saya ambil contoh. Pasti kan kamu pernah waktu kalau nggak salah kita live ke minggu lalu, kamu mengatakan punya cita-cita pengen menjadi pengusaha. Iya. Ini bener-bener banget atau cuma hanya angan-angan doang? Pengen di masa tua ketika. Di masa tua? Iya. Oke, di masa tua. Kalau bisa sih jangan masa tua, kalau masa tua kelamaan. Loh, tapi Iya, nanti keluar di korporat. Enggak, tenang. Buat saya, Anda berkontribusi dengan kami 5 tahun saja udah cukup buat kami 5 tahun. Kalau lebih bagus gitu ya. Okay. Kalau saya pemikirannya sederhana kayak gitu. Seandainya saja, berarti kamu bayangkan di masa depan kamu pengen jadi pengusaha. Iya. Anggaplah 10-15 tahun dari sekarang. Masih muda, bisa dong? Bisa dong, 10-15 tahun masih muda dong, ya enggak? Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, umurmu dipecah jadi 2. Umur yang sekarang? Umur sekarang dipecah jadi 2. Iya. Sudah? Sudah. Sudah ya? Coba dipikirkan, ada keraguan nggak berkaitan hal itu di masa lalu? Untuk mencapai pengusaha itu? Mau menjadi pengusaha. Nah, ini buat teman-teman tolong dicatat, karena Anda juga bisa langsung mengkoreksi ya, karena Anda juga bisa menterapinya langsung. Keraguan ada? Ada. Iya. Boleh cerita keraguan apa? Kayak saya kan nggak pernah masuk ke dalam bidang bisnis gitu, F&B yang beverage gitu ya Coach ya, kayak belum punya ilmunya nih, gimana cara saya untuk memulai bisnis itu. Ada kecemasan atau ketakutan? Lebih ketakut sih, kayak berhasil apa enggak nih. Takut gagal? Iya, betul. Ada unsur tidak kepercayaan, unbelief? Sedikit. Apa tuh, tentang apa? Kayak ya berhasil mencapai apa enggak. Kamu sendiri nggak meyakini bahwa kamu bisa gitu? Iya. Oke, bagus. Kalau kira-kira unbelief itu datang dari mana? Diri sendiri. Atau ada cerita dari masa lalu atau orang tua atau apapun? Kalau untuk keluarga pernah juga bisnis dan gagal juga Coach. Jadi kayak aku bakalan kayak gitu juga nggak? Akan melakukan hal yang sama nggak gitu. Menarik ya? Iya. Menarik ya? Iya. Inilah konsepnya. Lucu, menarik ya? Kalau itu nggak diberesin, impianmu nggak pernah terjadi. Oke. Menarik ya? Iya, menarik. Berikut, memaafkan. Ada nggak orang-orang yang perlu kamu maafkan? Yang mungkin kayak contoh tadi ya. Kalau saya tadi berkaitan dengan saya sendiri tidak bisa menerima kecinaan saya atau kecinisan saya, itu jadi problem kan gitu ya. Bagaimana saya bisa jadi sukses kan? Nah, saya nggak tahu ada nggak yang misal kamu benci sama orang kaya, kamu kesal sama suku tertentu yang kaitannya sama bisnis dan suatu saat. Kalau untuk saat ini tidak ada. Ya? Udah nggak. Syukurlah. Iya. Oh, dulu ada. Dulu sempat kayak masih memiliki rasa dendam sama seseorang, tapi sekarang sudah. Ada hubungannya sama berkaitan keuangan? Enggak sih. Berkaitan dengan pribadi aja. Oh, nggak ada hubungan sama dagang, bisnis, enggak, impian, mentang-mentang lu orang kaya lu gitu nggak ada? Syukurlah. Masih untung tuh kayak gitu tuh. Kalau emang dasar lu orang kaya lu bikin hidup gue sengsara, itu bisa problem tuh. Asik ya? Asik ya? Nah, berikut. Ada rasa kayak di hati kecilmu ngomong gini nggak? Lu nggak mungkin lagi. Nggak mungkin. Lu tuh banyak dosa. Lu tuh banyak salah. Ada nggak? Ada. Nah. Kira-kira ngomongnya apa? Seperti Coach yang tadi ucapkan. Bener? Serius ngomong gitu? Ngomongnya gimana? Kayak ini masih punya dosa nih, bisa ngapain itu semua? Apa bakalan dikabulkan? Asik. Gitu. Thank you. Negatif thinking pasti ada dong jadinya kan? Saya overthinking. Oh, overthinking malah ya, bukan negatif tapi over dia. Iya, jadi negatif bukan negatif tapi over. Over artinya lebih daripada seharusnya di. Ya. Jadi udah mulai lihat ya. Nah, hal-hal tadi teman-teman silakan aja Anda catat. Jadi hal-hal apa saja yang menghambat diri kita. Jadi nanti kalau buat teman-teman yang mau chatting, silakan chatting untuk mengkonfirmasi supaya saya juga bisa memberikan feedback. Oke. Masuk akal ya? Cara kedua. Udah? Sudah. Nah, sekarang saya mau masuk tips ketiga. Oke, masuk tips ketiga, Coach. Saya mau take a break sebentar ya. Silakan. Oke, sahabat NLP Talk dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih standby pada live kita pada kali ini. Dan terima kasih juga yang baru join, baru masuk di
live streaming kita pada sesi kali ini. Oke, sahabat NLP Talk. Untuk sahabat NLP Talk dimanapun Anda berada, kebetulan banget Corpora Consulting akan mengadakan pelatihan kelas desain Human Mind Teknologi yang akan diadakan pada tanggal 23-24 Agustus 2022. Apa sih manfaatnya untuk teman-teman mengikuti kelas ini? Tentunya teman-teman akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak sekali, di mana teman-teman bisa mengoptimalkan pikiran teman-teman dalam menggapai kesuksesan, dalam menggapai impian, dalam menggapaikan cita-cita. Selain itu juga teman-teman akan menghilangkan trauma-trauma jika teman-teman memiliki, dan dapat mendapatkan pencapaian itu sendiri. Nah, kalau teman-teman tertarik mengikuti kelas pelatihan ini, teman-teman bisa mendaftarkan atau chat segera di saya di nomor telepon 0812 8214 1910. Oke, saya ulangi sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan di kelas desain Human Mind Teknologi, bisa chat di saya di nomor 0812 8214 1910. Karena teman-teman yang daftar hari ini, yang action hari ini, saya tunggu akan mendapatkan harga eksklusif sebesar Rp469.000. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Oke, Oke, Coach. sekarang siap ya. Kita masuk ke tips yang ketiga. Tips ketiga, dicatat ya. Ini daging semua nih saya berikan. Nah, yang ketiga ini yang ditunggu-tunggu orang. Ya enggak? Dari Iya. pertama udah menemukan faktor penghambat, yang kedua adalah melepaskannya, berarti melepaskan dengan cara kita catat dulu karena kita mau lepaskan nih, ntar Iya, lagi betul, nih. Coach. Nah, cara melepaskannya gimana? Ini ada hubungan dengan nomor 3. Apa tuh, Coach? Nah, jadi balik lagi ya. Jadi kita mau masukin nomor 3. Nah, jadi bagaimana caranya kita mau mengaktifasi law of attraction? Law of attraction. Hukum tarik menarik. Oke. Jadi hukum law of attraction adalah hukum tarik menarik supaya kita bisa dapat rezeki. Nah, tapi sebelum saya mau melepaskan itu semua, tadi kalau kita bayangkan tadi nomor 2 semua tadi, kira-kira dari seluruh problem-problem yang kamu hadapi, mana faktor yang paling penting yang perlu kamu lepaskan? Harus diperbaiki gitu. Yang harus diperbaiki. Dari itu semua, mana yang kelihatan ini paling mengganggu kamu untuk mencita-cita menjadi seorang pengusaha? Itu, Coach, yang ketakutan, khawatir, dan yang merasa bersalah. Oke, satu aja, satu. Jangan 2. Oh, satu. Nanti kalau mama di kelas boleh dua-duanya, boleh. Kalau yang ini satu aja dulu ya. Ketakutan. Ketakutan apa, boleh jelasin? Ketakutan saya mampu nggak dalam mencapai bisnis itu, menggapai bisnis itu. Iya. Itu ketika ketakutan itu dalam bentuk apa? Suara kah? Gambar kah? Gambar yang kayak abu-abu gelap. Abu-abu gelap. Iya. Itu yang kamu lihat? Iya. Oke, gambarnya dekat atau jauh? Dekat dan samar gitu. Dekat dan samar. Iya. Oke, good, bagus. Nah, idealnya harusnya gambar itu berupa apa gambarnya? Kalau saya sukses harusnya terang warnanya. Gambarnya terang? Iya. Itu yang kamu lihat? Iya. Apalagi? Dan banyak orang lalu lalang. Oh, banyak orang lalu lalang. Iya. Apakah ada suara-suara yang mengganggu kamu? Nggak ada sih. Nggak ada kalimat. Tadi kan kalau nggak salah ada rasa bersalah juga kan? Nah, rasa bersalah itu ngomong apa? Kayak kamu di dunia masih banyak salah gitu. Oke. Emang bakalan dikabulkan permintaan. Oke, good, bagus. Sekarang saya mau mainkan suaranya dulu ya. Suaranya menurut kamu di kanan atau di kiri? Kiri. Di kiri sini? Iya. Oke. Coba kamu pegang tangan begini. Gini, Coach. Ya, seperti suaranya di situ ya. Oke. Kamu sambil ngeliat ke depan. Coba suaranya ngomongnya gimana? Kamu masih punya salah, masih punya dosa. Emang impiannya akan tercapai. Good, bagus. Sekarang kamu bayangin di depan kamu ada tombol. Sudah bisa bayangin? Tombol, karena desain Human Mind Teknologi selalu ngomongin tentang tombol dalam diri, karena kita harus kontrol diri kita. Tombolnya tersebut, kita akan mengubah suara. Pertanyaan ini saya mau nanya, ini suara laki-laki apa perempuan menurut kamu? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Suaranya laki-laki. Iya. Volumenya angka berapa? Kayak 7 atau 8. 7 atau 8. Iya. Oke, good ya. Laki-laki ya. Iya. Coba kamu cari switch yang suaranya kan biasa kalau namanya volume itu kan ada suara laki-laki, ada suara perempuan, ada juga gitu kan ya. Coba kamu ubah jadi suara perempuan. Ubah menjadi perempuan. Iya, kamu pencetlah tombolnya di mana gitu, suaranya jadi suara perempuan. Oke. Di sini ya, Coach. Boleh pencet? Udah. Coba suaranya ngomong. Masih sama tapi beda perempuan. Beda perempuan. Iya. Perasaanmu gimana? Kalau suara ini perempuan? Rasa ketakutannya agak sedikit meminimalisir. Sedikit minimalisir ya. Thank you. Nah, sekarang berikutnya lagi. Suaranya ini saya minta dibuat menjadi pelan. Paham pelan? Paham. Pelan tuh bukan suaranya di soft, tapi ngomongnya jadi pelan.
Tadi ngomongnya gimana? Kamu masih punya dosa. Misalkan, kamu masih, tapi suara cewek ya. Oke. Coba, pencet yang mana tombolnya? Dibuat dilambatin. Ini. Good, bagus. Coba dengerin suaranya di kepalamu. Sudah. Apa yang kamu rasakan? Suaranya kayak nggak jelas dia berbicaranya. Oke, perasaanmu gimana? Biasa saja. Oke, sekarang kamu cepetin suaranya. Kamu cepetin. Cepet banget suaranya ngomongnya. Kamu cepet dosa gitu ya. Cepetin. Coba digeser. Digeser. Tombol lagi. Ya, geser tombolnya. Biar jadi cepet suaranya. Sudah. Sudah? Apa yang kamu rasakan? Makin nggak jelas. Makin nggak jelas. Iya. Perasaanmu gimana? Bodoh amat. Bodoh amat. Iya, nggak dengar. Film kartun apa yang kamu suka? Yang lucu suaranya? SpongeBob. SpongeBob ngomongnya kan gimana sih? Patrick Iya, gitu ya. iya, Gitu. gitu. Coba kamu rubah jadi suara SpongeBob, dipencet. Kan kayak efek gitu ya. Kamu rubah kayak suara SpongeBob. Dengan Jangan ngomongin sama dengan volume yang ngomongin cepat gitu. oke. Iya. Apa yang kamu dengar? Lucu. Lucu. Mm. Gimana? Masih percaya nggak dengan brief itu? Udah nggak? Iya. Udah berubah? Berubah. Berubah ya? Terus gambarnya coba kamu lihat. Sudah mulai ada lampu-lampu terang. Wah, mulai ada lampu perang ya? Iya. Ini lucu ya? Nggak seabu-abu yang Nggak tadi. seabu-abu yang tadi ya. Udah nggak seabu-abu yang tadi ya. Nah, saya mau mengaktif ini. Ini ada hubungan nomor 3. Oke. Ada hubungan nomor 3, yaitu mengaktifasi law of attraction. Nah, gimana cara mengaktifasi? Siap dicatat karena ini bagian yang penting. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Nah, saya kan Aisyah kan Muslim. Mm-mm. Ya kalau saya Kristen. Mm-mm. Kalau di Kristen, saya punya ada ayat-ayat firman Tuhan yang khusus banget, yang mendukung kalimat tersebut bahwa saya diciptakan pasti akan jadi sukses. Oke. Yaitu adalah kalau saya dari janji janji Tuhan kepada Abraham. Nah, janji Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Dan saya adalah keturunannya Abraham secara Tuhan saya, maka otomatis janji itu akan datang kepada hidup saya. Nah, kalau di saya ya. Nah, kalau kamu secara agamamu, ya tadi sudah sempat dicari kan, Iya. kira-kira ayat apa yang bisa mewakili bahwa kamu diberkati? Kalau tadi saya sudah sempat search ya Coach ya. Di situ tertulis di Quran surat Al-A'raf Al-A'raf ayat ya. 96. 96. Iya, di situ mengartikan jikalau sekiranya penduduk suatu negeri kayak orang-orangnya itu bertakwa dan menjalankan agamanya, niscaya Allah akan menurunkan atau melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Wah, luar biasa. Amin, amin, Amin. amin. Nah, sekarang pertanyaan. Aduh, Adi jadi malu gitu. Jangan malu gitu dong. Adi jadi malu, Mas Adi. Ya, lanjutin ya. Iya. Kalau ayat tadi, kira-kira kalau yang ngomong itu, ada nggak orang tertentu yang kalau ngomong ayat itu kayaknya akan kuat banget di hatimu? Mungkin kayak para ulama ataupun orang tua. Siapa orang ulama yang kamu kagumin, yang kayak kamu denger, aku jatuh cinta denger ulama ini kalau ini keren banget ulama. Ada nggak? Saya nggak terlalu fokus ke Oke. satu orang sih. Siapa kira? Tapi ada. Ada, mungkin tapi kayak lebih cocoknya kayak guru ngaji aja. Guru ngaji nggak apa-apa. Guru ngaji Di siapa? rumah. Ada ya? Ada. Nah, kalau guru ngaji itu lagi ngomong, Iya. kira-kira dia ngomongin di depan, samping kanan, samping kiri? Di depan. Di depan. Iya. Oke, bayangin. Kita pejamkan mata. Oke. Bayangin guru ngajinya ngomong. Menyampaikan ayat yang tadi ya. Menyampaikan ayat tadi. Dan kamu ngomongin apa yang guru ngaji itu ngomong ke kamu ya. Ceritakan ke saya. Guru ngajinya menyampaikan di ayat itu kita harus percaya kalau kita menjadi orang yang bertakwa, beriman, niscaya Allah akan mengabulkan semua permintaan hamba-Nya. Seperti itu. Coba kalau tetap penjamin mata, kira-kira kalau dia akan memberi nasihat kepada kamu berkaitan dengan pekerjaan kamu yang kamu lakukan sekarang, supaya kamu juga bisa kamu bisa merasakan hawa bahwa kamu itu orang yang diberkati loh, kamu orang yang diberkahi. Kira-kira guru ngajimu akan ngomong apa ke kamu? Untuk selalu semangat dalam menjalani aktivitas, karena pasti akan ada jalan yang terbaik dalam menjalani kegiatan yang sulit. Gitu. Kira-kira ayat tadi, kalau guru ngaji akan ngulas lebih dalam,
Kira-kira itu apa arti ayat itu buat pekerjaan kamu? Arti ayat itu. Mm-mm. Berarti nantinya ketika saya menjalani pekerjaan ada suatu berkah Mhm. yang akan datang. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu disemasi. Amin. Coba, perasaan apa yang muncul sekarang? Lebih tenang. Lebih tenang ya? Iya. Perasaan tenang ini kalau dikontrol panel di depan kamu, kayak desain human mind technology, kira-kira ini di mana di depan kamu? Tombolnya ada benar? Tombol yang tenangnya. Kita sebut tenang atau tombol bersyukur, apa tombol rezeki, tombol apa ini yang kamu rasakan? Tombol bersyukur dalam menggapai rezeki. Oke. Tombolnya yang mana? Di sini, Coach. Oke, coba tombolnya bentuknya putaran apa naik ke atas turun? Naik ke atas turun. Oke, coba dinaikin lagi lebih tinggi. Apa yang kamu rasakan? Lebih bahagia dan mensyukuri. Betul ya? Berasa ya? Iya. Merasa orang beruntung? Beruntung. Kamu lihat gambarnya apa yang terjadi berubah? Sama ketika saya membayangkan impian saya sukses dan itu gambarnya lebih berwarna. Wow, matamu berbinar-binar sekarang? Iya, Coach. Iya, apa yang kamu rasakan? Ya, bangga dan senang. Bangga dan senang. Iya. Itu pasti kan ya tombolnya di situ terus ya? Iya. Nah, ini paling penting nih kata kunci di desain human mind. Kalau kamu tahu tombolnya, berarti kamu akan nyeting tombolnya di situ terus. Selalu di sini. Kalau mama tombolnya turun sendiri, tugas kamu naikin lagi. Oke. Supaya rezeki kamu bisa mengaktifkan. Jadi kalau mama kamu lagi prospek, telepon, kontak customer, dan sebagainya, kamu ingat tombolnya di situ selalu. Maka apa yang terjadi? Kamu menjadi orang yang selalu diberkati. Itulah yang disebut namanya mengaktifkan law of attraction, supaya seluruh rezeki datang kepada kamu, dan kamu akan berubah menjadi orang yang dari warna merah, berubah menjadi warna hijau, atau warna emas. Berasa beda? Iya. Berasa beda sekarang? Iya. Nah, itu kurang lebih. Oke. Nah, Menarik kita mau banget ya. Iya. Nah, kita mau masuk tips keempat nih biar lebih keren lagi nih. Tips yang keempat, Coach. Tapi sebelumnya saya kasih gambaran dulu deh sebelum nih. Jadi tips keempat adalah yang paling susah apa? Mau tahu? Apa, Coach? Ketika kamu sudah punya keyakinan mau tembus, kadang-kadang kamu masih ada di kepalamu seakan-akan kayak mau mengcancel pemikiran itu. Oke. Bener kan? Iya. Kadang-kadang masa iya sih? Nah, itu yang mesti kita bereskan. Nah, tapi sebelumnya silakan, saya silakan dulu. Oke, kita take a break sebentar ya, Coach ya. Yap. Halo sahabat NLP Talk dimanapun Anda berada, terima kasih sekali untuk sahabat NLP Talk yang masih standby sama kita. Kebetulan banget nih, Corporate Consulting akan mengadakan kelas Desain Human Mind Technology untuk sahabat NLP Talk yang ingin mengikuti kelas ini, yang ingin merubah pikiran, pola pikir berubah menjadi lebih positif dan mengoptimalkan cara berpikir kita dan mempelajari tentang teknik-teknik teknologi yang akan disetting dari pikiran kita. Boleh ikut kelas kita di tanggal 23 sampai dengan 24 Agustus 2022 di setengah 4 sore sampai dengan setengah 6. Untuk harga eksklusif hari ini kami akan berikan di harga Rp469.000. Untuk sahabat NLP Talk, dimanapun Anda berada, langsung chat saya di nomor 0812-8214-1910. Saya ulangi sekali lagi, 0812-8214-1910. Baik, terima kasih, Coach. Ya, ini udah harga yang ketiga ya, harganya udah berubah ya. Iya, udah Coach, naik ya. udah naik yang ketiga kali nih dari live streaming. Iya, makanya jadi teman-teman mesti cepet-cepet ya. Dan ini batasnya sampai jam 12 malam ya. Sampai jam 12 malam. Saya sampai jam 12 malam. Oke, kita masuk yang keempat ya. Oke, Coach. Masuk yang keempat, yaitu adalah mencegah faktor yang membuat cancel. Mencegah faktor yang membuat cancel. Cancel, LOA tadi, law of attraction. Jadi kadang-kadang kan gini, kamu sudah positif, sudah yakin, tombolnya sudah diatur, tapi kadang-kadang kepala suka muncul, datang aja sendiri gitu, atau yang pikiran negatif. Benar nggak? Iya. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya hanya memberi tips yang sangat sederhana banget gitu ya, karena ini sudah waktunya mau habis. Yaitu yang pertama adalah, kalau saya akan lakukannya adalah, saya akan tanya, apa yang Tuhan mau terjadi kepada hidup saya? Apa yang Tuhan mau terhadap hidup saya? Apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya? Jadi artinya, Tuhan maunya apa sih sama saya? Saya akan tanya gitu. Kalau dengan ayat tadi kalimatnya apa? Pasti Tuhan akan memberikan berkah. Berarti apakah Tuhan akan membuat kamu celaka? Nah, itu tugas kita. Jadi maka kalimatnya apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saya. Nah, kalimat itu. Dan yang kedua adalah kenapa itu begitu penting buat saya.
Kenapa itu begitu penting? Nah, lucunya ketika kamu membuat kalimat itu, mendadak pemikiran kamu jadi lebih positif. Seandainya sampai, misalkan, tadi kan itu cara yang ideal ya. Oke. Kalau misalkan buat Anda yang tidak terlalu kuat agama, sangat disarankan pakai teknik yang kedua adalah, apa yang mau terjadi dalam hidup saya? Apa yang mau terjadi dalam hidup saya dan kenapa itu begitu penting. Jadi ketika kita negatif, apa sih yang mau terjadi dalam hidup saya? Oh, saya pengen rezeki lebih banyak. Oh, saya mau bantuin orang tua saya. Saya mau hidup panjang umur. Saya mau sehat dan sebagainya. Itu apa yang mau terjadi dalam hidup saya dan kenapa itu begitu penting? Kita jawab sendiri, maka apa yang terjadi? Pemikiran kita arahnya tetap back kembali ke fokus bahwa Tuhan akan memberikan rezeki kita. Nah, itulah 4 tips yang saya bagikan hari ini yang akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin tanya, silakan aja di chatting, nanti kan kita ulas ya kan, kita akan ulas. Nah, itu aja mungkin yang mau saya sharingkan karena sudah jamnya udah mulai lewat nih. Coach, menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Di waktu-waktu yang sibuk sih bisa menyempatkan ini. Nah nanti kalau buat teman-teman yang pengen mendapat manfaat bisa join di kelas Design Human Mind Technology. Nanti akan belajar bagaimana caranya menaruh kontrol panel dalam kehidupan Anda sehingga Anda sendiri bisa men-setting kayak yang dilakukan dengan Aisyah ya. Jadi Aisyah tinggal kontrol dirinya sendiri, jadi dirinya kita kontrol diri kita dengan lebih mudah. Maka kita bisa menarik rezeki dengan lebih mudah. Jadi kalau ditanya mau ketakutan, mental block, trauma atau apapun kita bisa lakukan buat diri kita sendiri dengan begitu mudah. Jadi buat teman-teman yang kalau belum yang tentang trauma belum ditonton, nonton aja video-video sebelum-sebelumnya. Itu aja, kita tutup. Oke, so saya akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan Aisyah mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman sahabat Sales Talk dan sampai jumpa di video-video berikutnya dan live berikutnya. Bye-bye.